Pasca kekalahan di Migra, Sang Kaisin Waktu Kronoa bersama pasukan Time Patrol terus menjalankan tugasnya sebagai penjaga seluruh garis waktu. Kisah mereka ini berlanjut di Dragon Ball Xenoverse 2. Game ini dirilis pada tahun 2016 lalu, atau 2 tahun setelah game pertamanya dirilis, yaitu tahun 2014. Secara cerita, Xenoverse 2 ini juga berlatar 2 tahun setelah kejadian di Xenoverse 1. Xenoverse 1 sendiri berlatar pada tahun 850. Jadi Xenoverse 2 ini berlatar pada tahun 852. Untuk kali ini, Kronoa tidak sendiri memimpin pasukan Time Patrol. Sekarang ia ditemani oleh sang kakek legend, Elder Kai. Mereka akan menghadapi lebih banyak musuh yang ingin merusak sejarah. Oke lah, kayak gimana ceritanya, kita langsung aja. Sebuah gulungan waktu memperlihatkan flashback pertarungan Bardock seorang diri melawan Frieza bersama ribuan pasukannya. Di tengah pertarungan itu, Bardock mendapat penglihatan masa depan, di mana putranya Kakarot atau Goku melawan Frieza. Di sini Bardock mendapatkan penglihatan masa depan pertarungan kedua Goku melawan Frieza di tahun 779 yang memperlihatkan pertarungan antara Frieza dalam mode Golden dan Goku dalam mode Super Saiyan Blue. Sesaat setelah mendapat sekilas penglihatan masa depan, Bardock bersama semua bangsa Saiyan di planet Vegeta pun akhirnya dimusnahkan oleh Frieza. Gulungan waktu yang memperlihatkan flashback Bardock tersebut berada dalam kuasa para penjahat di masa lalu, seperti Turles dan Lord Slug, bersama dengan Mira dan Towa. Towa sendiri diperlihatkan membawa sebuah telur. Ada satu lagi, seseorang bertopeng misterius yang sepertinya adalah rekan mereka. Karakter utama kita di cerita kali ini adalah seorang pria Saiyan yang jadi anggota baru pasukan Time Patrol bernama Tenjin. Oh iya, footage konten kali ini gua stitch dari channel Gamers Little Playground. Thank you bro. Tenjin diberikan misi penting dari markas. Ia lalu kembali ke markas Time Patrol, yaitu di dunia Toki-Toki, ke tahun 852. Oh iya, dunia Toki-Toki di sini sudah diubah namanya menjadi kota Konton, setelah dibangun ulang menjadi lebih luas. Sesampainya di kota Konton, Tenjin menemui Kronoa, Toki-Toki, dan Elder Kai. Ini adalah misi pertama Tenjin sebagai anggota pasukan Time Patrol. Karena itulah dia diberi wejangan oleh Elder Kai yang merupakan gurunya, dan Kronoa sebagai petinggi di kelompok ini. Tenjin lalu pergi menjalankan misi pertamanya ke tahun 761, yaitu tahun kedatangan Raditz ke bumi. Pertarungan ini mengalami perubahan sejarah di mana Goku dan Piccolo gagal mengalahkan Raditz. Malahan Piccolo yang menjadi korban dari Raditz yang memiliki energi gelap. Tak lama Tenjin muncul di hadapan mereka. Dengan kedatangannya yang sedikit walah newbie, ia pun langsung membantu Goku bertarung melawan Raditz. Piccolo ternyata masih hidup. Ia meminta Goku dan Tenjin mengulur waktu selagi mengumpulkan energi untuk serangan terakhir makan Kosapo. Singkat cerita, setelah Goku berhasil menangkap Raditz, Piccolo lalu menembakkan serangannya. Hingga Goku dan Raditz tewas, persis seperti yang terjadi di sejarah aslinya. Setelah misinya berhasil, Tenjin kembali ke Time Nest. Diam-diam ternyata Turles dan Lord Slug mengawasi pertarungan ini dari kejauhan. Sesampainya di sana, Kronoa menceritakan penyebab ia membangun ulang dunia Toki-Toki atau kota Toki-Toki menjadi kota Konton. Kala itu tempat ini diserang oleh seorang penjahat, namun kota Toki-Toki berhasil diselamatkan oleh seorang pahlawan. Bukan hanya menyelamatkan kota itu saja, namun seluruh semesta dan seluruh garis waktu. Jadi di sini Kronoa menceritakan kisah karakter utama di Xenoverse 1 yang menjadi pahlawan yang nyelamatin Time Nest di dunia Toki-Toki dari serangan Demigra. Tapi karena karakter utama dalam game Xenoverse ini adalah karakter custom yang bisa dibuat secara bebas oleh pemain, jadinya tampilan karakter utama dari Xenoverse 1 yang sekarang jadi pahlawan bakal beda tampilannya di Xenoverse 2 ini. Di konten Xenoverse 1 part pertama dan part kedua yang gue buat, sang pahlawan atau karakter utamanya bernama Valen, seorang pria Saiyan. Dan di part 3-nya seorang Saiyan juga yang bernama Saif. Nah, sedangkan di sini, di Xenoverse 2, karakter pahlawannya adalah seorang Namekian. Penyebabnya ya karena footage-nya nggak gue bikin sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sang pahlawan itu dibuatkan momen khusus di kota Konton. Tenjin lalu ditawari dua misi, yaitu perubahan sejarah yang terjadi ketika kedatangan bangsa Saiyan ke bumi, atau perubahan sejarah yang terjadi di planet Namek ketika Goku dan yang lain pergi ke sana di tahun 762. Tenjin memilih misi di planet Namek. Ia tiba ketika Gohan dan Krillin diburu oleh Dodoria dan Zarbon. Tenjin bersama Krillin bertarung melawan Zarbon, sementara itu Dodoria masih mengejar Gohan. Singkat cerita, Tenjin berhasil membuat Krillin melarikan diri dari Zarbon. Sementara itu Vegeta bersiap bertarung melawan Dodoria. Elder Kai memerintahkan Tenjin untuk kembali ke Time Nest karena merasa misinya telah berhasil. Namun tiba-tiba muncul Lord Slug di hadapan Tenjin. Pertarungan mereka berdua pun terjadi. Di tengah pertarungan, Perang Zeno tiba di sana untuk membantu Tenjin.
Melihat kedatangan Trunks, Lord Slug langsung melarikan diri. Setelah itu Tenjin membantu Vegeta melawan Dodoria yang mendapat power up dari energi gelap. Dodoria's power level is rising! Singkat cerita, akhirnya Vegeta berhasil membunuh Dodoria. Tenjin lalu kembali ke Time Nest. Di sana ia bertemu dengan Trunks bersama sang pahlawan yang sebelumnya Konoha ceritakan. Di sini kita sebut saja sang pahlawan ini sebagai Future Warrior ya. Sip, kita lanjut. Trunks mengeluh, belakangan ini banyak sekali perubahan sejarah yang terjadi, sementara ia kekurangan anggota. Karena itulah ia meminta Tenjin untuk membantunya. Banyaknya perubahan sejarah yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh Towa dan Mira, yang selama ini diburu oleh Trunks. Trunks sudah mengetahui bahwa Towa dan Mira telah mengumpulkan para penjahat dari beberapa garis waktu berbeda untuk mendukung rencana mereka. Rencana Towa dan Mira masih sama, mereka masih berusaha untuk mencuri dan mengumpulkan energi dari berbagai garis waktu. Sementara itu di suatu garis waktu, Tarlos bersama Lord Slug telah menghancurkan sebuah kota. Mereka didatangi oleh Towa dan Mira. Mira memperingatkan mereka berdua untuk tidak berbuat seenaknya tanpa diperintah. Towa dan Mira datang bersama sang pria bertopeng misterius yang muncul di awal cerita. Towa memberikan buah pohon dewa yang telah diperkuat di dunia iblis. Tarlos dan Lord Slug lalu pergi menjalankan misi mereka. Towa mengatakan pada Mira bahwa ia sama sekali tidak khawatir dengan sifat seenaknya yang Lord Slug dan Tarlos lakukan karena semua sudah dalam kendalinya. Kembali ke Time Nest, Tenjin menemukan sebuah gulungan waktu yang menampilkan perubahan sejarah. Tenjin lalu pergi ke garis waktu dalam gulungan waktu tersebut, yaitu di tahun 762, ketika Vegeta dan Nappa datang ke bumi. Sebelum bertarung melawan Yamcha, Tenjin, Tenshinhan, Krillin, Chrollo, dan Gohan, Nappa sudah memiliki energi gelap. Pertarungan keroyokan itu pun dimulai. Di tengah pertarungan, mereka menyadari bahwa Goku akan segera tiba di sana. Namun Krillin merasakan bahwa ada orang lain yang datang bersama Goku. Orang tersebut ternyata adalah Tarles. Ia menghalangi Goku yang datang menuju pertarungan rekan-rekannya melawan Nappa. Pertarungan Goku dibantu Tenjin melawan Tarles pun dimulai. Karena Tenjin dan Goku kesulitan melawan Tarles, maka Trunks mengirimkan Future Warrior untuk membantu mereka. Tarles langsung melarikan diri dengan dikejar oleh Future Warrior. Goku dan Tenjin kemudian tiba di tempat pertarungan melawan Nappa dan Vegeta. Goku memulai pertarungan melawan Vegeta dengan energi gelap dan Tenjin melawan Nappa. What the heck are you doing here? Singkat cerita, Goku dan Tenjin hampir mengalahkan Vegeta dan Nappa. Namun Vegeta membuat gerhana bulan buatan yang membuat dirinya bersama Nappa menjadi Ozaru. Pertarungan Goku dan Tenjin melawan Ozaru Vegeta dan Ozaru Nappa pun terjadi. Great ape! A monster! Pertama, mereka berhasil menumbangkan Nappa, menyisakan Vegeta yang masih bertahan. Krillin dan Gohan lalu bergabung ke pertarungan. Singkat cerita, mereka akhirnya mampu mengalahkan Vegeta dengan memotong ekornya. Garis waktu ini kembali ke jalur sejarah aslinya setelah mereka membiarkan Vegeta melarikan diri. Tenjin kemudian kembali ke Time Nest. Setibanya di sana, Konoha mengabarkan bahwa Toki-Toki akan segera bertelur. Toki-Toki adalah burung dewa dengan telurnya yang menetas akan melahirkan sebuah alam semesta baru. Memastikan Toki-Toki menghasilkan telur yang sehat adalah tugas Konoha sebagai Kaioshin waktu. Konoha lalu pergi untuk mengurus Toki-Toki. Tahun 762 di planet Namek, Ginyu dalam tubuh Vegeta bersama Jeice telah berhasil mengumpulkan semua Dragon Ball. Trunks mengetahui itu adalah perubahan sejarah, karena di sejarah asli Ginyu tidak pernah berhasil merebut tubuh Vegeta. Trunks meminta Tenjin menangani perubahan sejarah yang terjadi tersebut. Sementara ia akan memburu Towa dan Mira. Tenjin pergi ke tahun 762 ketika Ginyu Force baru saja mendarat di planet Namek dengan posenya yang norak itu. Saat ini semua anggota Ginyu Force telah memiliki energi gelap. Pertarungan Vegeta, Gohan, Krillin, dan Tenjin melawan Rikum dan Guldo dimulai. Sementara Ginyu pergi mengantarkan Dragon Ball ke Frieza. Di tengah pertarungan mereka, Goku tiba dengan langsung mengalahkan Rikum. Goku kemudian meminta Gohan dan Krillin merebut Dragon Ball di pesawat Frieza yang kemudian disusul oleh Vegeta. Sementara itu, ia dan Tenjin melawan Jeice dan Barter. Tiba-tiba muncul Tarles di hadapan mereka. Tarles memberikan Jeice dan Barter buah pohon dewa, yang membuat kekuatan mereka berdua seketika meningkat drastis. Tak lama muncul Trunks, namun tubuhnya telah direbut oleh Ginyu. Trunks dengan tubuh Ginyu yang sudah babak belur pun tiba di sana untuk membantu Tenjin melawan Ginyu dan Jeice. Singkat cerita, Jeice dan Ginyu dalam tubuh Trunks dapat mereka kalahkan. Ginyu kini mencoba merebut tubuh Goku, namun dihalangi oleh Trunks. Karena itu mereka berdua kembali ke tubuh masing-masing. Namun Tarles tiba-tiba menahan Goku, hingga akhirnya Ginyu berhasil merebut tubuh Goku. Pertarungan Goku dalam tubuh Ginyu bersama Tenjin melawan Tarles dan Ginyu dalam tubuh Goku pun dimulai.
Singkat cerita, Ginyu berhasil mereka tumbangkan. Kini ia mencoba merebut tubuh Tenjin. Namun Ginyu justru kembali ke tubuh aslinya setelah aksinya dihalangi oleh Goku. Mereka berdua sekarang kembali ke tubuh masing-masing. Ginyu lagi-lagi mencoba merebut tubuh Tenjin. Kali ini ia malah bertukar tubuh dengan katak yang Goku lemparkan. Sejarah akhirnya kembali mengikuti jalur aslinya. Turles langsung pergi begitu saja. Tenjin dan Trunks kemudian kembali ke Time Nest. Konoha mengatakan Mira yang sudah dibangkitkan kembali oleh Towa kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Trunks dan Future Warrior kemudian berangkat untuk memburu Towa dan Mira lagi. Tenjin kemudian pergi lagi ke tahun 762 di planet Namek. Ia tiba di momen saat pertarungan Nail melawan Frieza akan dimulai. Frieza saat ini telah memiliki energi gelap. Misi Tenjin kali ini adalah mengulur waktu agar Dende bisa menemui Gohan untuk memberitahu kata kunci menggunakan Dragon Ball Namek. Keadaan malah makin kacau karena Turles dan Lord Slug rupanya telah merebut Dragon Ball di sana, sementara Nail sudah berhasil Frieza kalahkan. Karena itu Tenjin diminta kembali ke Time Nest. Tenjin kemudian pergi lagi ke tahun 762 saat Turles dan Lord Slug belum menggunakan Dragon Ball Namek. Tenjin bersama Gohan memulai pertarungan melawan Turles dan Lord Slug yang telah memakan buah pohon dewa. Turles dan Lord Slug kehilangan kendali diri akibat efek buah pohon dewa dengan energi alam iblis yang mereka makan. Towa ternyata telah menanamkan mantra yang dapat meningkatkan kekuatan pada buah pohon dewa agar Turles dan Lord Slug tetap berada dalam kendalinya. Trunks bersama Tenjin kini bertarung melawan Turles dan Lord Slug. Sorry, keep you waiting. I'm joining. I'm sure the mirror problem is... Sementara Future Warrior menghadapi Mira. Singkat cerita, Trunks dan Tenjin berhasil mengalahkan Lord Slug dan Turles. Trunks kemudian pergi membantu Future Warrior melawan Mira. Sementara Tenjin membantu Vegeta, Piccolo, Krillin, dan Gohan melawan Frieza. He's been going easy on us so far. Damn it! Mereka semua dapat Frieza kalahkan dengan mudah, menyisakan Tenjin seorang diri yang masih bertahan. Di tengah pertarungan, Goku akhirnya tiba di sana. Sorry I'm late. I'll take care of the rest. Kakarot! Listen! Goku dan Tenjin sangat kesulitan mengimbangi Frieza dengan energi gelap. Goku meminta Tenjin mengulur waktu agar ia bisa mengumpulkan Genki Dama. Tak lama Goku berhasil mengumpulkan Genki Dama yang cukup besar dan langsung mengarahkannya pada Frieza. Namun Frieza masih mampu bangkit. Ia kemudian meledakkan Krillin. Goku pun langsung mengamuk, kemudian bertransformasi menjadi Super Saiyan untuk pertama kali. Saat pertarungan akhir, Goku bersama Tenjin melawan Frieza di planet Namek yang akan segera hancur, tiba-tiba muncul Cooler dengan kekuatan energi gelap. Pertarungan Goku bersama Tenjin melawan Frieza yang dibantu kakaknya pun berlanjut. Konoha memperkirakan bahwa Towa dan Mira lah yang membawa Cooler ke garis waktu ini. Pertarungan semakin berat bagi Goku dan Tenjin karena Frieza dan Cooler masuk ke mode terkuat mereka. Behold, this is my full power. Meski begitu, Tenjin berhasil mengalahkan Cooler dengan menghantamnya hingga tenggelam ke dalam magma. Sejarah akhirnya kembali mengikuti aliran garis waktu sesungguhnya, dengan kemunculan Porunga yang akan mengirim semua orang di planet Namek ke bumi, menyisakan Goku dan Frieza yang masih melanjutkan pertarungan. Di tempat lain, Trunks bersama Future Warrior melawan Mira. Tenjin tiba untuk membantu mereka. Mira lalu pergi begitu saja, diikuti oleh Future Warrior. Pertarungan mereka ini ternyata diawasi oleh pria misterius bertopeng. Ia juga langsung pergi. Tenjin bersama Trunks kembali ke Time Nest, menemui Konoha dan Elder Kai. Trunks mengatakan Towa dan Mira sepertinya mempunyai kekuatan yang tidak batas. Suatu saat, Tenjin pasti akan berhadapan dengan mereka. Karena itulah ia meminta Tenjin untuk mempersiapkan diri. Di tahun 780, Future Gohan sedang bertarung menghadapi Android 17 dan Android 18 seorang diri. Singkat cerita, Gohan telah mereka kalahkan. Jasadnya ditemukan oleh Trunks di tengah hujan. Trunks yang muncul di sini adalah versi Trunks Zeno dari masa lalu sebelum ia bergabung ke Time Patrol. Menemukan rekan sekaligus gurunya tersebut tewas, Trunks mengamuk dan bertransformasi ke mode Super Saiyan untuk pertama kali. Gulungan waktu yang menampilkan kejadian tersebut tiba-tiba memunculkan tanda-tanda perubahan sejarah yang terjadi pada garis waktu itu. Trunks kemudian memerintahkan Tenjin untuk pergi ke sana. Perubahan sejarah yang terjadi di tahun 780 itu ternyata adalah kemunculan Android 16 dengan energi gelap di hadapan Future Gohan. Gohan bersama Tenjin memulai pertarungan melawan Android 16 itu.
more than just 17. Singkat cerita, mereka berdua telah berhasil mengalahkan Android 16. Namun Mira muncul di hadapan mereka. Lihat Tenjin dan Gohan yang kesulitan menghadapi Mira, Trunks dari Timeless akhirnya ikut datang ke garis waktu itu untuk membantu mereka. Berkat bantuan Trunks, Mira pun kesulitan mengalahkan mereka bertiga sekaligus. Ia akhirnya melarikan diri. Gohan menyadari bahwa Trunks yang muncul ini adalah versi Trunks yang datang dari masa depan. Trunks berniat membantu Gohan yang akan pergi melawan Android 17 dan 18, namun dilarang oleh Konoha karena itu akan merubah sejarah di garis waktu ini. Gohan memutuskan untuk menghadapi takdirnya seorang diri. Gohan! Mereka kemudian kembali ke Timeless. Konoha mendapati bahwa ternyata Android 16 belum sepenuhnya dikalahkan. Konoha memperkirakan bahwa Allah yang membangkitkan Android 16 di sana. Tenjin tiba di tahun 765, di saat Future Trunks baru kembali dari masa lalu. Di hadapannya sudah muncul Android 16 dengan energi gelap yang semakin meluap-luap. Pertarungan Trunks bersama Tenjin melawan Android 16 pun dimulai. What is 16 doing? Something isn't right. Kondisi semakin kacau dengan kemunculan Cell dalam mode sempurna dengan energi gelap di hadapan mereka. Cell ternyata sudah menyerap Android 17 dan 18. Meski begitu, Tenjin dan Future Trunks berhasil mengalahkan Cell dan Android 16. It's all finally over. I have to thank you, too. Tenjin kemudian kembali ke Timeless. Trunks diam-diam kembali memperhatikan peristiwa di garis waktu di mana Future Gohan terbunuh oleh duo android. Ia sepertinya masih belum terima dengan tiwasnya Future Gohan. Perubahan sejarah kembali terjadi di tahun 767, ketika Cell menyerap Android 17 dan Android 18. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah Cell dengan energi gelap berhasil langsung menyerap kedua android sekaligus. Tenjin tiba di tahun 767 sebelum Cell menyerap dua android. Di sini Android 17 ternyata juga sudah dikuasai energi gelap. I only want to know Goku's location. Will you tell me or not? Tenjin bersama Piccolo bertarung melawan Android 17. Belum selesai pertarungan mereka, Cell lalu muncul. Setelah Piccolo tumbang, kali ini Tenjin dibantu oleh Android 16. Sejarah di garis waktu tersebut dapat kembali normal setelah Tenjin membiarkan Cell menyerap Android 17 seorang diri. Tenjin lalu kembali ke Timeless. Konoha penasaran kenapa Towa dan Mira tidak muncul di garis waktu yang mengalami perubahan belakangan ini. Konoha meminta Trunks untuk mengawasi garis waktu yang baru Tenjin tangani. Ternyata benar saja, Mira muncul di garis waktu tersebut saat Cell Games berlangsung. Di saat pertarungan Goku melawan Cell, Mira rupanya mengawasi pertarungan tersebut dari jauh. Tenjin dan Trunks yang tiba di sana kemudian memulai pertarungan melawan Mira. You won't get past me, Mira. Should I send Trunks? Di tengah pertarungan itu, Towa muncul dan langsung membawa Mira pergi. Trunks merasakan Cell mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis karena diberi energi gelap oleh Towa. Ia meminta Tenjin membantu Goku dan yang lain menghadapinya. Sementara Trunks tidak bisa membantu karena di sana juga ada dirinya versi yang lebih muda. Tenjin bersama Yamcha dan Tenshinhan melawan 3 Cell Junior yang juga memiliki energi gelap. Sementara Gohan seorang diri melawan Cell. Belum selesai urusan mereka dengan Cell, Cooler dalam mode Metal Big Get Star muncul bersama banyak cloning dirinya. Ia tiba di sana dengan lubang cacing. Tenjin dan Gohan terpaksa harus melawan dua musuh kuat serta satu pasukan Cooler sekaligus. Konoha meminta Tenjin berpindah ke tempat melalui lubang cacing yang Cooler lewati. Tenjin bersama Trunks kemudian sampai di planet Namek untuk melawan Metal Cooler bersama pasukannya. Trunks ternyata telah memprogram ulang teknologi Big Get Star yang Cooler gunakan agar sistem tersebut dapat meledak dengan sendirinya. Trunks dan Tenjin hanya perlu mengulur waktu hingga akhirnya Cooler bersama semua pasukannya meledak. Trunks kemudian menghancurkan lubang cacing yang muncul di sana. Tenjin kembali ke planet bumi di garis waktu tersebut untuk membantu Gohan melawan Cell. Berkat bantuan Tenjin, Gohan akhirnya berhasil mengalahkan Cell dan sejarah di garis waktu tersebut kembali ke jalur seharusnya. Tiba di Timeless, Konoha mengabarkan bahwa Toki-Toki telah selesai bertelur. Konoha begitu bahagia mengabarkan hal tersebut. Namun Trunks dan Tenjin sama sekali merasa tidak ada yang spesial. Karena mereka berdua baru saja tahu bahwa jika Toki-Toki menghasilkan telur, maka telurnya itu akan menciptakan alam semesta baru. Kebahagiaan mereka terganggu dengan perubahan sejarah yang kembali terjadi.
Di suatu garis waktu, Towa memberikan sejumlah energi yang besar pada Mira yang dikumpulkan oleh Cooler, Lord Slug, dan Tarles di dalam sebuah teapot. Janemba dan Broly yang mereka kendalikan juga mendapat energi tersebut. Mira merasakan energi yang sangat besar mengalir di dalam dirinya. Namun di saat bersamaan, ia juga merasa agak cemas. Mira mengatakan si pria bertopeng memiliki energi yang luar biasa. Saat ini si pria bertopeng sudah jauh lebih kuat dibanding saat kekuatannya ditingkatkan oleh Towa. Bahkan Mira menyadari pria bertopeng sama sekali tidak takut pada dirinya. Towa mengatakan Mira tidak perlu khawatir soal itu, karena sekarang sudah saatnya menjalankan rencana mereka. Tenjin tiba di tahun 774 saat Majin Buu terbebas. Tenjin bersama Goku melawan Broly yang telah mendapat energi dari Towa, sementara Vegeta melawan Majin Buu. Tenjin berhasil mengalahkan Broly, karena itu untuk saat ini sejarah kembali ke jalurnya. Tenjin lalu beralih membantu Vegeta melawan Buu. Ternyata mereka masih tidak mampu mengalahkan Buu yang memiliki energi gelap. Vegeta akhirnya memutuskan mengorbankan diri untuk menahan Buu, sementara Tenjin bersama Piccolo pergi membawa Trunks dan Goten. Vegeta lalu meledakkan dirinya bersama Majin Buu. Pengorbanan Vegeta tersebut membuat sejarah kembali ke jalur garis waktu sesungguhnya. Tenjin kemudian kembali ke Time Nest. Elder Kai menemukan perubahan sejarah yang sangat parah di suatu gulungan waktu. Di garis waktu tersebut, Majin Buu mengalami peningkatan kekuatan yang sangat jauh dibanding sejarah aslinya. Tenjin ditugaskan ke garis waktu itu, sementara Trunks akan mencari Mira. Masih di tahun 774, Super Buu dengan energi gelap muncul di hadapan Piccolo yang tengah melatih Gotenks di kuil dewa. Pertarungan Tenjin, Piccolo, dan Super Saiyan Gotenks melawan Super Buu pun dimulai. Fusion Gotenks tidak mampu bertahan lama. Belum lama pertarungan dimulai, Goten dan Trunks kembali ke tubuh mereka masing-masing. Elder Kai meminta Tenjin menahan Super Buu hingga Gohan yang baru selesai berlatih di alam Kai tiba di sana. Tak lama Gohan pun sampai. Ia langsung membantu Tenjin melawan Super Buu. Di tengah pertarungan, Broly yang baru saja tiba langsung menyerang Tenjin. Broly yang dikendalikan Mira ini sangat kuat. Tenjin melawan Broly seorang diri agar Gohan dapat fokus melawan Super Buu. Singkat cerita, Tenjin berhasil mengalahkan Broly. Trunks menggambarkan saat ini Vegeta tidak bisa keluar dari neraka. Jika itu terus terjadi, maka anting potara yang sudah disiapkan untuk melawan Super Buu akan sia-sia. Tenjin kemudian berpindah ke neraka. Di sana ia menemukan Trunks yang sudah dikalahkan oleh Janemba. Pertarungan Tenjin melawan Janemba yang dikendalikan Mira pun dimulai. Tenjin kesulitan mengimbangi Janemba. Beruntung ia mendapatkan bantuan dari Vegeta yang baru saja tiba. Singkat cerita, Vegeta berhasil mengalahkan Janemba dengan Final Flash. Sementara Tenjin langsung kembali ke Time Nest, membawa Trunks yang terluka parah untuk segera dirawat. Konoha mengatakan garis waktu yang sebelumnya Tenjin datangi masih belum kembali normal. Majin Buu di sana malah menjadi semakin kuat dan kehilangan kendali diri karena energi gelap yang menguasainya. Tenjin kemudian kembali lagi ke tahun 774, di momen saat pertarungan Goku dan Vegeta melawan Kid Buu di alam Kai. Tenjin membantu Vegeta mengalihkan perhatian Buu, sementara Goku mengumpulkan energi Genki Dama. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Goku berhasil menciptakan Genki Dama raksasa berkat bantuan Mr. Satan, pahlawan kita semua, yang meminta pada semua penduduk bumi untuk memberikan kekuatannya pada Goku. Kid Buu pun berhasil dilenyapkan. Pasca pertarungan, Trunks mengabarkan bahwa Mira dan gengnya saat ini berada di neraka. Selama ini mereka sibuk mengumpulkan energi dari semua pertarungan yang Tenjin, Trunks, dan para pasukan Time Patrol lain lakukan. Trunks mencurigai pasti ada salah satu bawahan Mira yang berada di garis waktu Tenjin saat ini. Dan benar saja, pria bertopeng ada di sana. Ia diam-diam bersembunyi di dekat tempat Tenjin bertarung barusan. Ia mencoba melarikan diri setelah ketahuan. Mereka berdua tiba-tiba berpindah tempat. While fighting as a god. Melompat ke tahun 778, di momen pertama kali Goku bertarung melawan Beerus. Tenjin dan pria bertopeng muncul di tengah Beerus yang sedang menceramahi Goku. Trunks memerintahkan Tenjin untuk menangkapnya agar bisa mencari tahu keberadaan Mira. Tenjin berhasil menghancurkan topeng pria tersebut. Ternyata ia adalah Bardock. Ya, walaupun sebenarnya udah jelas banget ya. Saat itu juga Mira muncul. Kini gilirannya yang melawan Tenjin. Beerus saat ini sudah kehilangan kesabarannya karena Mira yang begitu sombong di hadapannya. Ia memutuskan untuk memusnahkan mereka semua. Not like this. He'll destroy everything.
Beruntung Kronoa masih sempat mengirimkan puding yang sangat Beerus inginkan. Setelah menerima puding itu, Beerus lalu membatalkan niatnya. Mira dan Bardock pun pergi dari sana. Sialnya, puding yang Kronoa kirimkan adalah puding buatannya sendiri. Kalau kalian belum tahu, jadi Kronoa ini punya hobi masak, tapi masakannya nggak pernah enak. Trunks sama Future Warrior udah pernah jadi korbannya. Karena rasa puding yang tidak enak itu, Beerus seketika mengamuk. Tenjin dan Whis terpaksa harus melawan sang dewa penghancur. Singkat cerita, mereka berhasil meredam amukan Beerus. Beerus dan Whis lalu pergi. Tenjin kembali ke Time Nest. Trunks menemukan suatu gulungan yang mengalami perubahan sejarah. Kronoa mengatakan alasan Towa dan Mira mengumpulkan energi yang sangat banyak adalah karena mereka ingin membangkitkan alam iblis. Tujuan yang sama dengan tujuan mereka dulu di cerita Xenoverse 1. Kronoa mengungkapkan kemungkinan Towa juga ingin menghancurkan pembatas antara dunia manusia dan alam iblis. Bila itu benar-benar terjadi, maka seluruh alam semesta berada dalam bahaya. Trunks mengatakan saat ini ia membutuhkan bantuan rekannya yaitu Future Warrior. Ia terakhir terlihat saat pergi mengejar Mira. Gulungan waktu yang mengalami perubahan sejarah yang Trunks temukan terjadi di tahun 779, yaitu saat Frieza dibangkitkan dari kematian. Tenjin kemudian pergi ke garis waktu di gulungan waktu tersebut. Di sana, Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshinhan, dan Jaco sudah bersiap bertarung melawan pasukan Frieza yang memiliki energi gelap. Trunks meminta Tenjin mengulur waktu hingga Goku dan Vegeta tiba di sana. Setelah mengalahkan semua Kroco, sekarang Tenjin melawan Frieza yang masih dalam bentuk pertamanya, namun telah dipenuhi energi gelap. There he is! Frieza finally shown itself! Di tengah pertarungan, Goku dan Vegeta akhirnya tiba di hadapan Frieza. Goku langsung menggunakan mode Super Saiyan Blue-nya, sedangkan Frieza juga langsung masuk ke mode Golden yang bercampur energi gelap. Super Saiyan God gone Super Saiyan! Ternyata Cooler juga ada di sana, ia dibangkitkan bersama dengan Frieza. Goku dan Tenjin melakukan pertarungan melawan Golden Frieza, sementara Metal Cooler ditangani oleh Vegeta. Whis dan Beerus yang juga ada di sana dihubungi oleh Kronoa. Kronoa meminta bantuan Whis dan Beerus karena saat ini Time Nest sedang diserang oleh Towa dan Mira. Singkat cerita, Frieza yang hampir kalah mengarahkan serangannya pada inti bumi untuk menghancurkan planet tersebut. Tenjin diselamatkan oleh Trunks yang tiba-tiba muncul dan membawanya kembali ke Time Nest. Whis dan Beerus juga sudah tiba di sana. Ternyata bukan Kronoa yang meminta Beerus datang ke Time Nest. Towa membajak alat komunikasi di Time Nest lalu berpura-pura menjadi Kronoa yang meminta Beerus datang ke sana. Tujuannya dia tentu saja buat mengalihkan perhatian Beerus. Sejarah di garis waktu yang sebelumnya Tenjin datangi telah berubah. Setelah Frieza menghancurkan bumi, harusnya Whis masih ada di sana untuk memutarbalikkan waktu ke momen sebelum Frieza menghancurkan bumi. Menyadari dirinya telah dibodohi oleh Towa, Beerus menjadi terpacu untuk memusnahkannya. Whis kemudian membawa mereka ke garis waktu asalnya. Tiba di sana, Whis lalu memutarbalikkan waktu ke momen sebelum Frieza menghancurkan bumi. Aksi Frieza tersebut digagalkan oleh Tenjin. Goku, Vegeta, dan Tenjin memulai kembali pertarungan melawan Golden Frieza dan Metal Cooler. The entire planet! Thanks! You're... Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Cooler dan Frieza. Sejarah di garis waktu itu pun kembali ke jalur aslinya. Tenjin kemudian kembali ke Time Nest bersama Beerus dan Whis yang sudah duluan kembali ke sana. Untuk menghilangkan kekesalan Beerus yang tidak berhasil bertemu Towa dan Mira, Whis mengajak Tenjin untuk berlatih tanding bersama Beerus. Beerus dan Tenjin memulai latih tanding mereka melawan Whis seorang diri. He's also my instructor. Singkat cerita, setelah latih tanding selesai, mereka kembali ke Time Nest dengan Beerus yang saat ini sudah lebih tenang. Beerus kemudian menyerahkan urusan dengan Towa pada Kronoa dan yang lain. Whis dan Beerus kemudian kembali ke planet asal mereka. Kronoa mengatakan sekarang mereka sudah mendekati pertarungan puncak melawan Towa dan Mira. Beberapa waktu berlalu, Trunks agak curiga belakangan ini tidak ada perubahan sejarah yang terjadi. Kronoa berinisiatif agar mereka saja yang memulai pergerakan, tidak lagi menunggu perubahan sejarah yang disebabkan oleh Towa dan rekan-rekannya. Kronoa merasa aneh bagaimana mungkin seorang petarung hebat seperti Bardock mau menjadi jongosnya Mira. Ia berasumsi Bardock telah dikendalikan pikirannya oleh Towa dan Mira. Trunks berencana menyadarkan Bardock lalu mengajaknya bergabung ke kelompok mereka. Kembali di tahun 737, di momen saat Frieza akan menggenosida bangsa Saiyan. Sesaat sebelum serangan Frieza menghabisi Bardock, Bardock malah terserap ke dalam lubang cacing. Towa dan Mira ternyata memang juga muncul di sana. Mereka dikejar oleh Tenjin dan Trunks. Mereka berdua kemudian tiba di garis waktu entah di tahun berapa. Towa bersama Bardock muncul di hadapan mereka. Pertarungan Trunks bersama Tenjin melawan Bardock pun terjadi. So you show yourself at last!
Toa. Toa mengkonfirmasi bahwa Bardock saat ini memang sudah di bawah kendalinya. Ia tentu tidak akan menyerahkan Bardock kepada Trunks begitu saja. Belum selesai pertarungan, Mira muncul membantu Bardock. Singkat cerita, Tenjin dan Trunks berhasil menumbangkan Bardock, menyisakan Mira yang masih bisa bertarung. Namun mereka tiba-tiba perlahan diserap oleh lubang cacing yang Mira ciptakan. Lewat lubang cacing itu, Toa akan mengirim mereka ke ruang di antara seluruh dimensi. Ketika hampir terhisap sepenuhnya, Tenjin dan Trunks diselamatkan oleh Bardock yang tiba-tiba terbangun lalu menyerang lubang cacing itu. Bardock kemudian mengunci pergerakan Mira. Ia ternyata telah lepas dari kendali Toa. Ia juga menyadari selama ini Toa dan Mira telah meremehkan dirinya dengan membuatnya menjadi budak mereka. Bardock kemudian membawa paksa Mira ke dalam lubang cacing. Get ready. Toa ternyata masih ada kartu as lain. Ia ternyata telah mengendalikan pikiran Future Warrior. Trunks dan Tenjin terpaksa harus melawan rekannya tersebut. What? It's you. You put my partner under your control too. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Future Warrior sekaligus melepaskannya dari kendali pikiran Toa. Toa lalu pergi dengan membawa Future Warrior. Trunks dan Tenjin kembali ke Time Nest dengan membawa kacamata Future Warrior yang terlepas. Tiba-tiba kejadian tidak biasa terjadi di Time Vault. Semua gulungan waktu yang tersimpan di sana mengalami perubahan sejarah secara bersamaan. Kronoa mengatakan perubahan sejarah separah ini akan berefek pada garis waktu mereka saat ini. Elder Kai, Kronoa, Trunks, dan Tenjin tiba-tiba bersamaan perlahan kehilangan ingatan mereka. Trunks bahkan sampai lupa kacamata yang mereka bawa itu milik siapa. Trunks kemudian melihat ke gulungan waktu yang memperlihatkan Time Nest di tahun 850 atau 2 tahun sebelum waktu saat ini. Tepatnya di momen saat ia memanggil Shenron untuk mendatangkan Future Warrior. Namun Toa tiba-tiba muncul di sana dan langsung melenyapkan Shenron sebelum Trunks mengucapkan permintaannya. Itulah yang menjadi penyebab mereka semua lupa akan eksistensi Future Warrior sebelumnya. Karena sejarah saat mereka akan mendatangkan Future Warrior di tahun 850 telah diubah oleh Toa. Tenjin lalu pergi ke garis waktu di tahun 850, tepatnya di momen sebelum Toa melenyapkan Shenron. Pertarungan Tenjin melawan Toa pun terjadi. You really know how to make me angry. Singkat cerita, Toa melarikan diri karena terdesak oleh Trunks dan Tenjin. Tenjin lalu kembali ke Time Nest di tahun 852. Setelah sejarah di garis waktu tersebut kembali ke jalur sesungguhnya. Sesampainya Tenjin di Time Nest, Toa ternyata juga sudah ada di sana. Ia merebut telur milik Toki Toki. Elder Kai mengatakan Toa harusnya tidak mungkin bisa masuk ke Time Nest karena tempat ini dilindungi oleh perisai khusus. Toa mengungkap ia bisa masuk ke sana berkat kacamata Future Warrior yang Trunks bawa ke sana. Toa mencuri telur Toki Toki karena telur tersebut mengandung energi yang sangat besar. Energi dari telur itu sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan alam iblis. Terungkap selama ini, Toa memang hanya mengincar telur Toki Toki. Toa kemudian mendatangkan Mira dari lubang cacing. Future Warrior tiba tepat waktu dengan berhasil menyelamatkan Trunks dari serangan Mira. Toa dan Mira lalu pergi melarikan diri melalui lubang cacing. Satu-satunya yang sempat mengejar Toa dan Mira hanya Tenjin, yang berhasil masuk ke lubang cacing sebelum tertutup. Mereka bertiga tiba di garis waktu yang entah di tahun berapa. Pertarungan puncak Tenjin melawan Mira pun terjadi. You don't know when to quit, do you? Trunks mengungkap bahwa Tenjin tiba di garis waktu di mana Toa sudah sepenuhnya menguasai garis waktu tersebut. Karena itulah Trunks dan anggota Time Patrol lainnya tidak bisa datang membantu Tenjin. Mira mengatakan saat ini ia sudah memahami bahwa ia bukanlah yang terkuat. Karena itulah ia ingin terus bertarung hingga mencapai batasannya. Namun Toa menyadari bahwa Mira telah mencapai batasan yang membahayakan dirinya sendiri. Toa meminta Mira untuk segera berhenti karena Mira yang mencapai batasannya hanya akan memicu ledakan inti di dalam dirinya. Ledakan itu bisa menghancurkan alam semesta ini. Mira yang sudah kehilangan kendali diri ini akan membahayakan rencana Toa. Karena itulah, ia kini justru membantu Tenjin untuk menghentikan Mira. Singkat cerita, setelah Tenjin berhasil menumbangkan Mira, Toa mencoba mengeluarkan inti dari tubuh Mira. Namun, Mira justru memberontak pada Toa. Mira kini mencoba melewati batasan dirinya lagi dengan menyerap Toa bersama telur Toki Toki. Mira kini berada dalam final form terkuatnya. Elder Kai memerintahkan Tenjin untuk kembali ke Time Nest karena merasa Tenjin tidak mungkin bisa menang. Goku muncul dengan mampu menahan serangan Mira. Pertarungan pamungkas Tenjin bersama Super Saiyan Blue Goku melawan final form Mira pun dimulai. Goku mengatakan, Whis lah yang mengantar dirinya ke sana. Goku ingin membalas bantuan yang Tenjin berikan ketika menyelamatkan bumi dari kehancuran yang Golden Frieza dan Metal Cooler lakukan.
Setelah pertarungan sengit dan panjang, Mira berhasil dikalahkan dengan serangan tinju naga Goku. Yang sekaligus mengeluarkan telur Toki-Toki dan diakhiri dengan Kamehame Tenjin. Sebelum lenyap, Mira memilih meledakkan dirinya. Tenjin dan Goku lalu kembali ke Time Nest. Konoha mengatakan telur Toki-Toki akan segera menetas dan menghasilkan alam semesta baru. Cerita berakhir dengan mereka semua yang merayakan keberhasilan menyelamatkan seluruh garis waktu. Pasca kekalahan Towa dan Mira, Konoha kembali menemukan perubahan sejarah. Namun, ia dan Elder Kai tidak mengetahui apa dan siapa penyebabnya. Perubahan sejarah tersebut terjadi saat Beerus dan Champa mengadakan turnamen bela diri antara semesta ke-6 dan semesta ke-7. Turnamen ini melibatkan 5 lawan 5 pertarung terkuat dari masing-masing semesta. Pemenangnya akan mendapatkan Dragon Ball Super. Trunks mengirim anggota Time Patrol, seorang wanita bernama Kagura, untuk memperbaiki sejarah di sana. Footage kali ini gue stitch dari channel Shanin. Thanks bro. Perubahan sejarah tersebut terjadi di tahun 779. Whis dan Beerus sudah mengumpulkan 3 petarung terbaik dari semesta ke-7, yaitu Vegeta, Piccolo, dan Tenshinhan, minus Goku dan Buu yang harusnya juga ada di sana. Beerus sedikit khawatir dengan absennya Goku. Namun Whis merasa tidak perlu khawatir karena mereka masih punya Monaka, petarung terkuat di semesta ke-7. Konoha memerintahkan Kagura untuk menggantikan Buu di turnamen ini. Alasannya karena semesta ke-7 tidak boleh sampai kalah. Jika mereka kalah, maka akan terjadi perubahan sejarah yang begitu besar. Sedangkan Future Warrior ditugaskan untuk mencari Goku. Future Warrior di sini adalah seorang pria. Pria biasa banget kayaknya. Setibanya di arena pertandingan, Konoha meyakinkan Beerus untuk membiarkan Kagura ikut turnamen. Namun sebelum itu, Kagura diwajibkan mengikuti tes tertulis sesuai aturan yang berlaku. Selagi Kagura menjalankan ujian, pertandingan pertama antara Botamo dari semesta ke-6 melawan Piccolo berlangsung. Singkat cerita, Piccolo berhasil memenangkan pertandingan. Tak lama setelah itu, Kagura berhasil menyelesaikan ujiannya dan dinyatakan lulus oleh Vados. Sebelum pertandingan kedua dimulai, Goku akhirnya tiba di sana setelah berhasil ditemukan oleh Future Warrior. Alasan Goku datang terlambat adalah karena ia lupa tanggal turnamen tersebut. Astaga, peko banget nih si Wortel. Di hari turnamen, ia malah berada di planet Kaio. Sebelum mengikuti turnamen, Goku diwajibkan ikut tes tertulis seperti Kagura barusan. Champa lalu merubah format turnamen dengan membuat pertandingan menjadi tag team 2 melawan 2. Pertandingan tag team dimulai antara Piccolo bersama Kagura melawan Chaba dan Frost. Di tengah pertarungan, Jaku mendapati bahwa Frost melakukan kecurangan dengan menggunakan jarum. Wasit mengkonfirmasi kecurangan Frost dengan menyatakan ia didiskualifikasi. Chaba sempat tidak percaya karena ia tahu bahwa Frost adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan orang-orang dari pembajak luar angkasa. Namun kenyataannya, Frost sendiri adalah seorang pemimpin kelompok bajak laut luar angkasa yang menciptakan perang untuk keuntungannya pribadi. Setelah Frost didiskualifikasi, kali ini Hit yang diturunkan. Sementara Vegeta pun menggantikan Piccolo. Pertandingan tag team antara Vegeta dan Kagura melawan Chaba dan Hit dimulai. Kagura bertarung dengan cukup seimbang melawan Hit, sementara Vegeta dapat dengan mudah mengatasi Chaba, karena Chaba sendiri belum bisa menggunakan mode Super Saya. Vegeta mengancam Chaba setelah turnamen ini ia akan melenyapkan planet asal Chaba, yaitu planet Saddle. My home planet. Out of this. Let you hurt Sadala. You will not hurt my family! Mendengar hal tersebut, Chaba langsung terpicu dengan tiba-tiba berhasil masuk ke mode Super Saya. Setelah itu mereka bertukar lawan. Vegeta Super Saya Blue melawan Hit, dan Kagura melawan Super Saya Chaba. Di tengah pertandingan, Magenta dari semesta ke-6 mengundurkan diri karena Champa menghinanya dengan sebutan besi karatan. Ya, karena dia emang robot sih. Singkat cerita, Kagura berhasil mengalahkan Chaba, sementara Vegeta malah dikalahkan oleh Hit yang ternyata dikuasai energi gelap. Pertarungan Kagura melawan Hit terjadi. Wasit meminta Monaka masuk ke arena menggantikan Vegeta, namun dia hanya diam saja. Frost dan Chaba yang seharusnya sudah keluar dari arena tiba-tiba masuk ke sana. Mereka rupanya juga sudah dikuasai energi gelap. Goku terpaksa harus ikut turun tangan membantu Kagura.
Minus Monaka yang katanya nih ya, mengundurkan diri karena pertarungan 3 lawan 3 kayak gini terlalu brutal. Bisa menyebabkan mereka semua tewas karena Monaka. Elder Kai memerintahkan Kagura mengalahkan Frost dan Chaba agar menyisakan duel Goku melawan Hit. Karena memang itulah yang terjadi di sejarah asli. Untuk mengalahkan Hit yang begitu dominan dengan jurus pengganti waktu miliknya, Goku terpaksa mengeluarkan jurus yang sebenarnya ia simpan untuk melawan Beerus. Jurus baru tapi lama tersebut adalah Kaioken yang dikombinasikan dengan mode Super Saiyan Blue. Setelah Kagura berhasil mengalahkan Chaba dan Frost, sekarang ia membantu Goku melawan Hit. Di tengah pertarungan sengit tersebut, Chaba dan Frostnya sudah kalah terlepas dari energi gelap. Begitu juga dengan Hit yang masih bertarung melawan Goku dan Kagura. Karena itu garis waktu kembali normal. Kagura kemudian diperintahkan kembali ke Time Nest karena misinya telah berhasil. Sementara pertarungan Goku melawan Hit masih berlanjut. Setibanya di Time Nest, Konoha menjadi tertarik dengan turnamen bela diri. Ia ngide ingin mengadakan turnamen serupa dengan menghadirkan seluruh petarung dari berbagai garis waktu. Namun ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh Elder Kai karena bisa membahayakan sejarah. Trunks mencurigai ada seseorang pelaku di balik perubahan sejarah yang terjadi di garis waktu tersebut. Entah siapa. Cerita DLC Battle with Universe berakhir di sini. Beberapa waktu berlalu, Konoha dan Elder Kai menemukan perubahan sejarah di garis waktu Future Trunks pasca ia mengalahkan dua android di masa itu. Ketika Future Trunks akan berangkat lagi ke masa lalu untuk meminta bantuan Goku menghadapi Black, Black justru muncul di hadapan Trunks dan langsung menghancurkan mesin time travel yang Trunks gunakan. It's the end for you, Trunks. Konoha dan Elder Kai mengutus seorang pria Saiyan anggota Time Patrol bernama Izo bersama Future Warrior untuk menyelesaikan perubahan sejarah ini. Mereka diberi misi yang berbeda. Future Warrior diperintahkan pergi ke era Future Trunks, tepatnya sebelum Trunks berangkat ke era Goku di masa lalu. Ia ditugaskan untuk memastikan Trunks berhasil pergi tanpa diganggu oleh Black. Sedangkan Izo diberi misi untuk memastikan Trunks bertemu dengan Goku di eranya Goku. Singkat cerita, Future Warrior sepertinya telah berhasil memastikan Future Trunks kembali ke masa lalu. Sementara Izo juga sudah tiba di momen Future Trunks telah berhasil bertemu dengan Goku. Di hadapan mereka akhirnya muncul Black yang kali ini memiliki energi gelap. Pertarungan Izo bersama Goku melawan Black pun terjadi. What is this? Come on, show me what you got. Di tengah pertarungan, Black ditarik oleh sebuah portal waktu yang muncul akibat distorsi ruang dan waktu. The distortion in space-time is trying to restore itself. Sebelum tersudut ke dalamnya, Black masih sempat menghancurkan mesin waktu yang Trunks gunakan. Setelah misinya berhasil, Izo dan Future Warrior lalu kembali ke Time Nest. Baru tiba di sana, mereka menemukan gulungan waktu yang menampilkan perubahan sejarah lagi. Perubahan sejarah terjadi di garis waktu Future Trunks pada tahun 796, yaitu saat kemunculan Zamasu dari garis waktu lain ke garis waktu Future Trunks. Kala itu Goku dan Vegeta dari masa lalu telah datang ke masa depan eranya Future Trunks untuk melawan Black. Pertarungan Vegeta bersama Izo dan Future Warrior melawan Black pun dimulai. Who's there? I'll give you a... Mereka bertiga cukup kesulitan mengimbangi Black. Black kemudian bertransformasi menjadi Super Saiyan Rose yang diperkuat energi gelap. Di tengah pertarungan mereka, Zamasu akhirnya menampakkan diri. Singkat cerita, mereka gagal mengalahkan Zamasu dan Black. Goku dan yang lainnya hanya bisa melarikan diri, namun hal itu sudah cukup untuk mengembalikan sejarah ke jalur sesungguhnya. Izo dan Future Warrior kembali ke Time Nest. Setibanya di sana, mereka diberi misi lagi untuk menangani perubahan sejarah yang kembali terjadi di garis waktu Future Trunks. Izo dan Future Warrior kemudian kembali ke tahun 796. Di momen saat Future Trunks seorang diri akan melawan Zamasu dan Black. Sementara Goku dan Vegeta sudah dikalahkan. Misi Izo saat ini adalah mengulur waktu agar Goku dan Vegeta yang terluka parah dapat kembali ke era mereka. Dengan cara ia harus membantu Trunks menahan Black dan Zamasu. Dan Future Warrior lah yang akan membawa Goku dan Vegeta kembali ke masa lalu. Singkat cerita, di tengah pertarungan Izo dan Trunks melawan Black dan Zamasu, Future Warrior telah berhasil mengantar Goku dan Vegeta kembali ke era mereka. Elder Kai kemudian memerintahkan mereka kembali ke Time Nest.
Perubahan sejarah kembali terjadi, kali ini di momen pertarungan akhir melawan Zamasu dan Black. Izo pergi lagi ke tahun 796, saat Goku dan Vegeta akan memulai pertarungan dengan Black. Sementara Future Warrior ditugaskan untuk menghadapi Zamasu di tempat lain. Izo tiba di garis waktu Future Trunks di tahun 796. Di sana ternyata juga muncul Turles yang membantu Black. Pertarungan Goku, Vegeta, dan Izo melawan Black dan Turles dimulai. It's been a while. Di tengah pertarungan muncul Broly, Super Janemba, Lord Slug, dan Metal Cooler yang langsung ikut baku hantam. Mereka muncul dari retakan waktu sama seperti Turles. Retakan waktu di sini dibuat oleh Black yang menggunakan cincin waktu dan sabit miliknya. Setelah pertarungan panjang dan dengan bersusah payah, Goku, Izo, dan Vegeta berhasil mengalahkan para penjahat yang muncul dari retakan waktu. Sekarang kembali menyisakan Black dan Zamasu yang baru muncul. Mereka berdua kemudian berfusion. Pertarungan akhir Goku, Vegeta, Future Trunks, Izo bersama Future Warrior yang baru tiba di sana melawan fusion Zamasu dimulai. Light and justice strike me! Evil is worthless! Perlahan fusion Zamasu kehilangan keseimbangan tubuhnya karena ia adalah hasil fusion antara Zamasu yang bertubuh dewa dan Black yang bertubuh manusia. Elder Kai meminta Izo dan Future Warrior untuk mengulur waktu hingga fusion Goku dan Vegeta menggunakan anting Potara berhasil dilakukan. Fusion Zamasu menyadari bahwa Izo dan Future Warrior adalah anggota Time Patrol yang diutus oleh Konoha dan Elder Kai. Fusion Zamasu mengatakan setelah mengalahkan Izo dan Future Warrior maka ia akan datang ke Time Nest. Belum selesai pertarungan, Konoha meminta Future Warrior kembali ke Time Nest untuk melakukan sesuatu, meninggalkan Izo yang bertarung seorang diri melawan Fusion Zamasu. Singkat cerita, akhirnya Fusion Vegito muncul. Ia langsung menggunakan mode Super Saiyan Blue-nya membantu Izo melawan Fusion Zamasu. Sayangnya Fusion Vegito tidak bertahan lama. Goku dan Vegeta terlepas dari fusion mereka sebelum Fusion Zamasu dikalahkan. Kini menyisakan Trunks yang masih mampu bertahan melawan Fusion Zamasu. Light is the energy of every living thing on the planet. Trunks meminta kekuatan pada semua orang dari semua garis waktu yang terhubung melalui retakan waktu yang masih terbuka. Gohan dan Piccolo, Pan, Trunks, dan Goku dari garis waktu GT, Future Trunks dan Future Gohan dari garis waktu lain, serta Xeno Trunks, mereka semua memberikan energinya pada Trunks. Semua energi itu terkumpul ke dalam pedang milik Trunks, hingga akhirnya Trunks berhasil mengalahkan Fusion Zamasu dengan membelahnya. Would scorn a god? You would subvert justice? This can't be. Fusion Zamasu beserta retakan waktu pun lenyap. Thanks for the help. Sekembalinya Izo dan Future Warrior ke Time Nest, Zamasu tiba-tiba muncul di Time Nest. Do you think yourselves about God? Tapi sebelum ia muncul sepenuhnya, Zamasu lenyap begitu saja. Penyebabnya adalah Dewa Zeno yang telah melenyapkan Zamasu tepat waktu sebelum Zamasu bangkit sepenuhnya. Di sejarah aslinya pun memang Zeno lah yang melenyapkan Zamasu. Ini menjadi akhir dari cerita DLC Warriors of Hope. At last. Izo terkejut dengan kemunculan Demigra di Time Nest. Namun Elder Kai, Future Warrior, dan Trunks malah memanggil Demigra sebagai Kaioshin Waktu. Demigra yang kini berposisi sebagai Konoha tengah mencari Toki-Toki yang menghilang. Ternyata keanehan yang terjadi saat ini disebabkan oleh Fu. Ya, dia lagi. Fu mengubah sejarah yang membuat Demigra menjadi Kaioshin Waktu. Namun Fu tiba-tiba mengembalikan semua seperti semula dengan menyerap energi Demigra. Bye-bye. Izo kembali ke Time Nest di mana Konoha yang masih menjadi Kaioshin Waktu. Konoha menemukan 4 retakan waktu di sekitar kota Konton. Para pasukan Time Patrol yang ditugaskan menginvestigasi retakan waktu tersebut malah dikendalikan oleh energi gelap. Konoha dan Elder Kai menugaskan Izo untuk mengurus retakan waktu karena mereka yakin Izo tidak akan terdampak energi gelap dari retakan waktu. Sebab Izo sudah sering berhadapan dengan musuh yang dikuasai energi gelap.
Untuk membantu Izo, Kronoa mendatangkan Gohan dan Videl dari suatu garis waktu. Ketika memasuki retakan waktu pertama, mereka hanya menemukan sebuah dunia yang hampa. Kronoa menduga tempat yang seperti ruang waktu hyperbolic tersebut diciptakan oleh Whis. Ternyata benar, tempat tersebut adalah ruangan di mana Goku dan Vegeta berlatih untuk menguasai mode Super Saiyan Blue. That's unusual. He shouldn't be. Whis is here. Oh no, Vegeta, your thoughts are all over the place. Namun di garis waktu tersebut, yang melatih mereka bukanlah Whis, tetapi Fu. Kronoa memerintahkan Izo dan Gohan mengalahkan Fu. Di tengah pertarungan, Fu menjelaskan mereka tidak perlu khawatir karena perubahan sejarah yang terjadi di sini berbeda dari perubahan sejarah yang biasanya terlihat di gulungan waktu. Mereka bebas merubah sejarah seperti apa saja di sini. Kronoa menyadari bahwa perkataan Fu itu benar adanya. Goku dan Vegeta yang merasa latihan mereka terganggu dengan kemunculan Izo dan Gohan kini mengajak mereka bertarung. Well, then I'm not gonna hold back. I'd like to see you keep up with me. Di tengah pertarungan, Fu merasa bosan. Fu membuat Goku dan Vegeta malah menjadi Super Saiyan 4, bukannya menjadi Super Saiyan Blue seperti di sejarah seharusnya. Maka terjadilah pertarungan Izo dan Gohan melawan Super Saiyan 4 Goku dan Vegeta. Belum selesai pertarungan, Fu mengembalikan sejarah di garis waktu tersebut dengan menyerap energi milik Goku dan Vegeta. See? The rift. Ini hal yang sama seperti yang ia lakukan di awal cerita saat mengembalikan Kronoa sebagai kawasan waktu yang sempat digantikan oleh Demigra. Fu sangat tertarik dengan Izo karena ia mampu mengimbangi Goku dan Vegeta dalam mode Super Saiyan 4. Ia bahkan sampai meminta sampel darah Izo, namun tentu saja Izo menolak. Fu akhirnya pergi dari Timeless setelah kedatangan Kronoa. Kronoa dan Elder Kai menegaskan mereka harus waspada terhadap Fu karena kemampuannya memanipulasi sejarah menggunakan retakan waktu. Saat ini masih ada 3 retakan waktu yang tersisa untuk mereka atasi. Kronoa mengutus Izo dan Videl mengatasi salah satu retakan waktu yang tersisa. Mereka tiba di momen 9 hari sebelum Cell Games dilaksanakan. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah kemunculan Android 17 dan 18 di hadapan Cell. Padahal Cell sudah dalam bentuk sempurna. Is that right? Fu yang juga berada di sana mendatangkan Android 13 untuk membantu 17 dan 18 melawan Cell. Listen up. My sole mission is the destruction of Goku. Nothing more. Izo dan Videl ditugaskan untuk membantu Cell mengalahkan mereka bertiga. Singkat cerita, setelah mereka mengalahkan trio Android, Izo dan Videl mengembalikan nomor 17 dan 18 ke garis waktu asal mereka melalui lubang cacing. Mereka berdua kemudian kembali ke Timeless. Meski Izo sudah berhasil mengatasi retakan waktu tersebut, Elder Kai dan Kronoa masih belum mengetahui siapa yang menciptakannya. Mereka tidak yakin kalau semua retakan waktu tersebut diciptakan oleh Fu. Kronoa lalu kembali mengirim Izo, Gohan, dan Videl untuk mengatasi retakan waktu ketiga. Tiba di sana, mereka berada di momen ketika Vegito bersiap melawan Majin Buu. Get serious already. I assumed you were stronger than this. Aren't you? Namun di saat itu juga muncul Dabura. Dan ini adalah perubahan sejarah yang terjadi. Selain Izo, Gohan, dan Videl, Fu juga berada di sana. Ia mendatangkan Videl dari garis waktu lainnya. Setelah memberikan energi gelap, Fu lalu pergi. Kronoa memerintahkan mereka bertiga untuk mengalahkan Videl agar Videl tidak mengganggu pertarungan Vegito melawan Buu. Singkat cerita, setelah mengalahkan Videl, giliran Izo melawan Dabura. Dabura menyadari keberadaan Elder Kai dan Kronoa yang mengawasi pertarungan mereka dari Timeless. Dabura menitipkan pesan untuk Kronoa bahwa ia akan membalas dendam atas kematian saudarinya, yaitu Towa. Di tengah pertarungan, Dabura pergi. Namun bukan hanya pergi dari dunia, tapi juga pergi dari garis waktu ini. Ia menuju garis waktu lain. Mereka bertiga kemudian kembali ke Timeless. Kronoa dan Elder Kai menyadari semua perubahan sejarah yang terjadi melalui retakan waktu belakangan ini disebabkan oleh Dabura. Dabura yang satu ini ternyata dibebaskan dari segelnya oleh Towa. Izo, Gohan, dan Videl kembali ditugaskan untuk mengatasi retakan waktu terakhir.
Mereka tiba di momen ketika Future Trunks seorang diri akan melawan Black dan Zamasu pasca Goku dan Vegeta dikalahkan. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah kemunculan Jiren yang membantu Black dan Zamasu. Is that Jiren? Dabura brainwashed him and sent him here. Konoha berasumsi Jiren telah dikendalikan oleh Dabura. Selain Jiren, Fu juga muncul di sana. Kali ini ia berada di sisi Trunks. Ia memberikan bantuan dengan mendatangkan Tapion. Let me give you a hand. Konoha memerintahkan Izo, Gohan, dan Videl mengalahkan Tapion dan Jiren karena mereka memang seharusnya tidak berada di garis waktu ini. Are you trying to stop me? I shall destroy you. It's really strong, but we're running low on oxygen. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Tapion dan Jiren. Buset, bayangin seonggok Videl bisa ngalahin Jiren. Setelah mengembalikan sejarah ke jalurnya, mereka lalu kembali ke Time Nest. Ketika mereka tiba di Time Nest, tempat tersebut terlihat kosong, tanpa seorang pun. Mereka memutuskan pergi ke kota Konton untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana mereka menemukan semua orang telah berubah menjadi batu. Mereka kemudian menuju ke Time Vault. Di sana, Elder Kai, Trunks, dan Future Warrior juga telah diubah menjadi batu, menyisakan Konoha seorang diri. Pelakunya tidak lain adalah Dabura. Ia juga telah membuat beberapa gulungan waktu menjadi batu. Dabura membawa Konoha ke Crack of Time menggunakan lubang cacing, disusul oleh Gohan, Videl, dan Izo. Dabura mengurung Konoha di dalam sebuah bola api yang bisa membunuhnya secara perlahan. I will enjoy making you suffer by my hands. Tujuan Dabura ternyata memang hanya untuk membalas dendam atas kematian saudarinya, yaitu Towa. Dabura mendapat bantuan dari Demigra yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Demigra mengatakan setelah kematian Konoha, maka ialah yang akan menjadi dewa yang menguasai seluruh garis waktu. Dabura mengungkap bahwa dirinya juga sudah semakin kuat karena telah banyak menyerap energi dari perubahan sejarah yang ia sebabkan. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit, Gohan, Videl, dan Izo berhasil mengalahkan Demigra, menyisakan Dabura yang masih bertahan. Di tengah pertarungan, Fu muncul. Looks like it's been a tough fight. You're late again, Fu. Dabura mengungkap bahwa Fu adalah seorang mutan yang diciptakan dari gen milik Towa dan Mira. Dabura juga mendeklarasikan Fu adalah penerusnya sebagai Raja Alam Iblis. Selama ini, Dabura menciptakan banyak perubahan sejarah untuk diserap energinya oleh Fu. Dabura kemudian memerintahkan Fu untuk mengalahkan Izo, Gohan, dan Videl, agar kemudian mereka bisa membangkitkan Alam Iblis. Namun, Fu justru menolak dengan alasan ia ingin melakukan eksperimen dengan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Ia sama sekali tidak tertarik membalaskan dendam Towa atau membangkitkan Alam Iblis. Dabura yang marah mendengar hal tersebut mencoba membuat Fu menjadi batu. Namun justru ialah yang menjadi batu karena cipratan liurnya dibalikan oleh Fu. Sebab itu Konoha pun terlepas dari kurungannya. Fu mengklarifikasi, ia tidak berniat mencari masalah dengan Time Patrol. Ia hanya ingin menyerap energi dari perubahan sejarah. Selain itu, Fu berniat ingin membuat satu perubahan sejarah lagi. Keinginan Fu tersebut tentu ditolak mentah-mentah oleh Elder Kai. Elder Kai merasa Fu terlalu berbahaya. Ia memerintahkan Izo, Gohan, dan Videl untuk mengalahkan Fu. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mengalahkan Fu. Sayangnya yang mereka kalahkan hanyalah ilusi dirinya. Created an illusion. I lost this time. So, till next time. Bye. Fu lalu melarikan diri. Konoha melarang mereka mengejar Fu karena ia sendiri belum yakin apakah Fu berada di sisi jahat atau baik. Yang ia tahu saat ini, Fu hanyalah anak-anak yang penasaran akan banyak hal. Lagi pula, ia juga merasa berhutang budi pada Fu karena telah membebaskannya dari kurungan Dabura. Jika suatu saat Fu berbuat masalah, maka Konoha dan Time Patrol sudah siap menghentikannya. Supreme Guy of Time. All in this together. Mereka semua kemudian kembali ke Time Nest. Cerita berakhir dengan mereka yang baru sadar akan hilangnya Toki-Toki semenjak kemunculan 4 retakan waktu. Ya, dia ngilang cuma karena sembunyi doang sih. Konoha dan Elder Kai kembali menemukan retakan waktu yang muncul di kota Konton. Konoha memerintahkan Future Warrior mengatasi retakan waktu tersebut. Di saat itu juga, Future Warrior terkejut dengan kemunculan Fu di markas mereka. Namun hanya ia yang dapat melihat Fu. Konoha dan Elder Kai sama sekali tidak bisa menyadari kemunculan Fu, atau lebih tepatnya mereka tidak bisa melihat Fu. Retakan waktu tersebut mengarah ke garis waktu di momen saat turnamen antar alam semesta.
You are not going to survive this! None of your moves will work on me. Fu yang duluan tiba di sana memberikan energi gelap pada Toppo yang tengah bertarung melawan Vegeta. Kekuatan energi gelap tersebut berasal dari kristal alam iblis yang Fu bawa. Toppo yang sudah dalam mode dewa kehancuran menjadi kehilangan kendali karena energi gelap yang Fu berikan. Vegeta pun dapat Toppo kalahkan dengan mudah. Future Warrior yang baru tiba di sana bertarung bersama Goku melawan Toppo. Fu ingin mengubah sejarah di garis waktu ini dengan membuat alam semesta ke-11 atau alam semesta asalnya Jiren dan Toppo yang menjadi pemenang di turnamen ini, agar Fu bisa mendapatkan energi yang cukup. Karena itulah ia lagi-lagi menggunakan kristal alam iblis untuk mengendalikan Vegeta. You lousy! Ya, lagi-lagi Vegeta kerasukan pemirsa. Di tengah pertarungan, Trunks yang baru saja tiba dari Timeless ikut membantu Goku dan Future Warrior melawan Toppo dan Vegeta. Beruntung kendali Fu atas Vegeta tak bertahan lama. Vegeta berhasil melepaskan diri dengan kesadaran penuh. If you think I'm that easy to control, then you're dumber than you look! Vegeta pun akhirnya dapat mengalahkan Toppo seperti di sejarah sesungguhnya. Okay! This is what it means to have pride! Fu kemudian melarikan diri melalui retakan waktu yang ia ciptakan lagi. Retakan waktu tersebut mengantarkan Trunks dan Future Warrior ke neraka. Di sana mereka berhadapan dengan Fu yang sudah mengendalikan Super Janemba. Let's have some fun then! Dengan kekuatannya, Fu membuat cloning Janemba yang sangat banyak. Pertarungan Future Warrior dan Trunks yang dibantu oleh Piccon melawan banyak Super Janemba pun terjadi. Di tengah pertarungan, Future Gohan muncul, membantu mereka berdua melawan Super Janemba. Hey, someone's coming! Hey, keep your head in the fight. Go on! Trunks, what are you doing here? Fu mengungkap neraka ini berada di duplikasi garis waktu masa depan, atau lebih tepatnya duplikasi garis waktu Future Trunks berasal. Mereka kembali mendapat bantuan dari Goku yang muncul dari retakan waktu. Goku yang muncul ini adalah Goku yang barusan bertarung bersama Future Warrior di turnamen antar alam semesta melawan Toppo. Singkat cerita, kombinasi Super Saiyan Blue Goku dan Super Saiyan Gohan berhasil melenyapkan semua cloning Super Janemba. Let's go, Gohan! Right. Namun, aksi Goku dan Gohan tersebut justru menguntungkan bagi Fu, karena ia mendapat banyak energi dari garis waktu ini pasca kekalahan Janemba. I can't wait to see how much energy I'll get my hands on this time! Well, my job here's done for now! Fu lagi-lagi melarikan diri dengan dikejar oleh Trunks dan Future Warrior. Singkat cerita, Trunks dan Future Warrior malah kembali ke Timeless. Trunks mengungkap ia dan Future Warrior entah bagaimana malah kehilangan ingatan ketika sedang mengejar Fu dan tiba-tiba sudah kembali ke Timeless. Retakan waktu kembali ditemukan di kota Konton. Retakan waktu kali ini bermuara ke momen pertarungan epik Gogeta Super Saiyan Blue melawan Broly Super Saiyan legendaris. Gogeta and Broly in this timeline, huh? Both of them are overflowing with power. Maybe I should say the three of them, right? I mean, since Gogeta is actually Goku and Vegeta fused. Fu yang kembali menjadi penyebab retakan waktu kali ini sudah berada di sana untuk menyaksikan pertarungan dahsyat tersebut. Fu menyegel energi Gogeta hingga membuatnya terlepas dari mode Super Saiyan Blue. I'm gonna have to lock up some of your power. Tag, you're it. Future Warrior ditugaskan untuk membantu Gogeta yang kesulitan menghentikan amukan Broly. Di tengah pertarungan, Fu mendatangkan Kale dan Caulifla agar pertarungan ini menjadi semakin menarik. Hal tersebut membuat sejarah di garis waktu ini menjadi semakin kacau. Pertarungan menjadi semakin ketat dengan Kale dan Caulifla yang berfusion menggunakan anting Potara menjadi Kefla. The toughest Saiyan in the multiverse is right here! I'm so
serving up lots of pain! Duel antara dua Super Saiyan legendaris yaitu Kefla melawan Broly pun terjadi. Namun Kefla masih belum mampu menyaingi kedahsyatan kekuatan Broly. Begitu pula Gogeta yang sudah dikalahkan. Fu memutuskan untuk ikut bertarung melawan Broly yang ternyata kekuatannya di luar dugaan Fu. Bahkan Fu sendiri tidak mampu mengimbangi Broly. Ia lalu mendatangkan satu petarung kuat lagi untuk menghentikan Broly. Dan yang ia datangkan adalah Jiren. Kini garis waktu ini menjadi arena pertarungan sengit Jiren melawan Broly. Pertarungan ini menghasilkan banyak energi yang tidak Fu sia-siakan. Ia langsung menyerap banyak energi dari pertarungan tersebut. Setelah merasa cukup dengan energi yang ia kumpulkan, Fu lalu pergi meninggalkan garis waktu tersebut. Tidak diperlihatkan hasil pertarungan Jiren melawan Broly. Namun dengan melihat Future Warrior yang telah kembali ke markas, sepertinya Broly berhasil dikalahkan. Kronoa kembali menemukan perubahan sejarah. Kali ini bukan dari retakan waktu, namun diperlihatkan dari gulungan waktu di Timefall. Perubahan sejarah yang terjadi adalah momen ketika Bardock seorang diri melawan Frieza dan pasukannya. Di garis waktu tersebut, Bardock menjadi lebih kuat dari sejarah sesungguhnya. Karena itulah, Bardock bisa saja mengalahkan Frieza dan semua pasukannya. Kronoa sendiri tidak mengetahui apa penyebab kekuatan Bardock yang tiba-tiba meningkat. Jika sampai Bardock bisa mengalahkan Frieza, maka akan menyebabkan perubahan sejarah yang sangat drastis. Misi kali ini sedikit berbeda. Future Warrior justru ditugaskan untuk membantu para bawahan Frieza menahan Bardock. Di tengah pertarungan, si biang masalah muncul. Ia datang dengan membantu Bardock. You're trying to change the future, is that right? Well, allow me to help you do that. Take a look. What do you think? If that's the best you can offer. I'll show you what I can really do. Just you wait. Tak lama, Frieza akhirnya turun tangan. Ketika Frieza akan melemparkan serangannya yang harusnya menghabisi Bardock, Fu menyelamatkan Bardock dengan membuka sebuah portal. Trunks akhirnya turun tangan untuk menghentikan Bardock yang hampir menghabisi Frieza. Trunks meyakinkan Bardock untuk mempercayakan masa depan pada dirinya. Bardock, we'll make sure we do right by you in the future. Frieza! Bardock! Watch out! Out of my way! Avenge the Saiyans! Sejarah pun kembali ke jalur sesungguhnya dengan tiwasnya Bardock oleh Frieza. Fu lalu memutuskan pergi dari sana. Sedangkan Trunks dan Future Warrior kembali ke Time Nest. Beberapa waktu berlalu, Dabura yang terakhir kali terlihat membatu di Crack of Time entah bagaimana bisa terbebas dari pembatuan. There, I'm finally free. Dabura berniat membalas dendam pada Fu yang telah mengkhianatinya. Namun sebelum itu, ia akan mengumpulkan energi dan para petarung kuat yang akan ia jadikan bonekanya. Dengan para petarung yang ia jadikan boneka itu, Dabura juga berniat membangkitkan alam iblis. With them under my control, I'll have the necessary power to resurrect the demon realm. Fu kembali mendatangi Time Nest. Ia mengungkap pada Izo bahwa saat ini ada retakan waktu yang disebabkan oleh Dabura. Fu mengajak Izo untuk mengurus retakan waktu tersebut karena hal itu mengganggu rencananya. Di garis waktu GT, Vegeta berhadapan dengan Baby yang muncul bersama Dabura. Jadi Baby adalah salah satu petarung yang Dabura jadikan boneka. Why is your energy like mine? Don't tell me the Prince of Saiyans is a bad memory. Quite odd using your body to fight you. Universe doesn't need you. So I'll get rid of you. Fu dan Izo tiba di sana untuk membantu Vegeta. Di tengah pertarungan, Dabura memberikan energi dari alam iblis pada Baby yang membuatnya bertransformasi menjadi Golden Ozaru. Fu merasa mereka mulai kesulitan mengatasi lawannya. Kini ia mendatangkan Goku bocil dari seri GT untuk membantu mereka. Namun itu masih belum cukup. Fu kemudian memberikan kekuatan kristal alam iblis pada Vegeta. Hand it over! Being number 2 to anybody! Push me to the edge! I surpassed my own limits! I'll take care of this bastard! And you too, Kakarot! Berkat kekuatan itu, Vegeta berhasil masuk ke mode Super Saiyan 4. That form's power is out of this world! Watching you got me
Singkat cerita, dengan kekuatan barunya, Vegeta pun berhasil melenyapkan Golden Ozaru Baby. Couple like you knows nothing of the Saiyans. Final Shine Attack! Fu mengatakan meski mereka berhasil mengalahkan Baby, Dabura masih berkeliaran. Mereka berdua lalu kembali ke Time Nest. Sama seperti sebelumnya, kemunculan Fu di Time Nest hanya bisa disadari oleh Izo dan Future Warrior. Kronoa kembali menemukan retakan waktu. Retakan waktu yang baru saja Kronoa temukan bermuara di momen pertarungan akhir Vegeta dan Goku melawan Kid Buu di alam Kai. I'll buy you as much time as possible. Buy me some time? How? Kid Buu saat ini telah diberikan energi gelap atau energi alam iblis oleh Dabura, sama seperti halnya Baby tadi. Vegeta yang mencoba mengulur waktu agar Goku bisa mengumpulkan energi Genki Dama malah dihajar dengan mudah oleh Buu. Hey, Vegeta! I'm here to help! Beruntung ia diselamatkan oleh Fu. Pertarungan Fu, Izo melawan Kid Buu dan Dabura pun dimulai. Mereka cukup kesulitan mengimbangi Kid Buu yang diperkuat energi gelap. Fu memutuskan mendatangkan satu petarung lagi. That was a close call. Who are you? You don't remember me? My name is Dispo. Ia mendatangkan Dispo dari semesta ke-11. Dispo ia datangkan dari momen saat tengah bertarung di turnamen antar alam semesta. Meski kebingungan dengan keberadaannya saat ini, Dispo memutuskan untuk membantu Fu dan Izo karena ia merasakan energi jahat dari Kid Buu. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul Dabura dari garis waktu ini. Dabura versi ini sudah dikuasai oleh energi gelap. Ia menggagalkan Genki Dama yang tengah Goku kumpulkan. Namun hal itu justru membuat kekuatan Ultra Instinct Goku muncul untuk pertama kali. Ini menjadi perubahan sejarah, di mana Goku memasuki Ultra Instinct jauh lebih awal dari seharusnya. Di sejarah asli, Goku dengan molde Ultra Instinct muncul ketika turnamen antar alam semesta. Versi Dabura dengan energi gelap melarikan diri karena ketakutan dengan Goku. Singkat cerita, berkat mode Ultra Instinct, Goku dapat mengalahkan Kid Buu sekaligus bersama Dabura dengan sekali serangan Kamehame. Setelah pertarungan itu, Fu menghapus ingatan Goku dan Vegeta terkait Ultra Instinct. You're not gonna remember any of this. Be seeing you in the future! Sejarah tiga garis waktu itu pun kembali ke jalur sesungguhnya. Ya, jadi Fu ini maunya apaan sih? Fu mendatangi suatu garis waktu di momen pertarungan akhir Gohan melawan Cell. Fu menyaksikan pertarungan tersebut bersama Great Saiyan Man, yang sepertinya ia siapkan untuk membantu rencananya kali ini. Dalam cerita asli, Great Saiyan Man ini adalah penyamaran yang Gohan gunakan untuk menjadi pahlawan di kota. Di Time Nest, Kronoa mengungkap ada dua orang yang muncul sebagai Great Saiyan Man di kota Konton. Kronoa menugaskan Trunks dan Kagura untuk menginvestigasi dua orang Great Saiyan Man tersebut. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul salah satunya. Ia masuk ke sebuah retakan waktu yang baru saja terbuka. Trunks lalu pergi ke rumah Mr. Satan untuk bertemu versi Great Saiyan Man di sana. Sementara Kagura menyusul Great Saiyan Man yang satu lagi masuk ke retakan waktu. Retakan waktu tersebut mengantarkan Kagura ke momen pertarungan Gohan melawan Cell. Di sana juga sudah ada Fu. Saat ini Fu sedang mempersiapkan arena untuk menjalankan rencana yang ia sebut eksperimen pahlawan. Namun para pahlawan yang Fu siapkan untuk eksperimennya malah menghilang dari sana. Fu akan mencari para pahlawan yang ia siapkan itu, sementara Kagura membantu Gohan melawan Cell yang diperkuat energi gelap. Am I coming in clear? I just got back from Mr. Satan's house. Trunks mengabarkan dari rumah Mr. Satan bahwa Great Saiyan Man yang ia temui di sana sepertinya memang yang asli. Berarti Great Saiyan Man yang masuk ke retakan waktu adalah yang palsu. Di tengah pertarungan Kagura dan Gohan melawan Cell, Fu akhirnya kembali ke sana dengan membawa Great Saiyan Man.
and defender of justice, the great Saiyaman is here! Fu memerintahkan Great Saiyaman membantu Gohan dan Kagura melawan Cell. Cell yang telah memiliki kekuatan Time Breaker ini sangat kuat. Meski sudah dikeroyok dan tumbang, ia mampu bangkit. Di tengah pertarungan, tak diduga-duga, duo android Gamma 1 dan Gamma 2 muncul. Mereka berdua ternyata juga merupakan pahlawan yang Fu jadikan bahan eksperimennya, sama seperti Great Saiyaman. Gamma 1 dan Gamma 2 tiba di sana melalui retakan waktu untuk membantu melawan Cell. Singkat cerita, trio pahlawan Great Saiyaman, Gamma 1, dan Gamma 2 berhasil mengalahkan Cell. Evil must be punished. In the name of justice, we will defeat you. That's what we do. We're superheroes! This is it! You're finished! We did it! Fu merasa puas dengan hasil eksperimennya kali ini karena ia mendapatkan energi yang cukup banyak dari akhir pertarungan. Ia kemudian mereset garis waktu ini menjadi sedia kala sesuai sejarah aslinya. Fu lalu pergi dari sana. Kagura kembali ke Time Nest dengan memberikan laporan terkait tujuan Fu yang bereksperimen dengan para pahlawan. Konoha sedikit penasaran dengan jenis retakan waktu yang Fu gunakan untuk mendatangkan Gamma 1 dan Gamma 2 karena ia merasa ada yang berbeda dari retakan waktu tersebut. That's enough! What, finished already? We're just getting to the good part! This is incredible. Just look at all this data. Fu ternyata telah bekerja sama dengan seorang wanita yang merupakan Android 21 serta Android 16, Gamma 1 dan Gamma 2 bersama pencipta mereka yaitu Dr. Hedo yang Fu hubungi melalui telepon. Konoha menugaskan Kagura untuk mengawasi pergerakan Fu bersama Android 16, Gamma 1 dan Gamma 2. Kagura menemukan mereka sedang menuju kota barat. Selain Kagura, Piccolo dan Gohan juga mengawasi pergerakan mereka. You can't just tell me to follow you without an explanation. What's wrong? Damn, they found us. What is that? I'll fill you in later. Take a look over there, Gohan. Belum terlalu lama mereka mengawasi gerak-gerik Fu CS, Piccolo, Gohan, dan Kagura malah ketahuan dan terpaksa bertarung melawan Android 16, Gamma 1, dan Gamma 2. Di mana di sejarah sesungguhnya, Gohan dan Piccolo seharusnya belum berinteraksi dengan duo Gamma seawal ini. Konoha mengatakan Android 21 seharusnya tidak ada di garis waktu ini. Entah bagaimana ia bisa muncul di sini. Singkat cerita, Gamma 1 dan Gamma 2 yang sebenarnya sudah berhasil ditumbangkan, mereka mampu bangkit dengan energi gelap yang Fu berikan. Piccolo yang kesulitan menandingi Gamma 2 tiba-tiba membangkitkan kekuatan baru. Shenron really went the extra mile with that wish. Ia masuk ke mode orange yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar dan kekar. Pada akhirnya duo Gamma berhasil dikalahkan. Our apologies, Dr. Hedo. Mereka pun menyadari bahwa Gohan, Piccolo, dan Kagura bukan penjahat yang perlu mereka basmi sebagai pahlawan. Pasca pertarungan, Dr. Hedo dan Android 21 yang berada di markas berada dalam bahaya. Tank yang menampung Cell Max meledak. Monster tersebut aktif secara tidak disengaja. Fu, Android 16, Gamma 1, Gamma 2, Gohan, Piccolo, dan Kagura kemudian pergi untuk bersama-sama menghadapi amukan Cell Max. So that's Cell Max. He's huge. Dr. Hedo meminta Android 16 bersama duo Gamma untuk mundur terlebih dahulu agar mereka bisa memulihkan diri pasca pertarungan sebelumnya. Meninggalkan Fu, Gohan, Piccolo, dan Kagura yang masih berjibaku dengan raksasa Cell Max. Cell Max terlalu kuat, bahkan sampai Android 21 turut membantu mereka melawannya. I'm helping the others fight this monster. Namun mereka masih tidak mampu mengatasi amukan monster tersebut. Android 16 memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri di kepala Cell Max. Namun usahanya itu sia-sia.
Cellmax masih mampu bertahan. This is my primary objective. I do not belong in this timeline. I enjoyed the time I spent. Begitu pula dengan Piccolo yang Cell tumbangkan dengan pijakannya. Melihat Piccolo yang tergeletak tak berdaya telah diinjak Cellmax, Gohan mengamuk kemudian masuk ke mode Beast untuk pertama kali. Maka dimulailah pertarungan akhir, Beast Gohan, Fu, Android 21, dan Gamawan melawan Cellmax. Piccolo juga telah kembali bangkit setelah diberikan kacang senzu oleh Fu. Singkat cerita, kombinasi makan Kosapo dari Beast Gohan dan Orange Piccolo akhirnya berhasil mengalahkan Cellmax dengan menembus kepalanya. Let's make this attack count, Gohan! Special Beam Cannon! Android 16 protected us. Just like back then, he sacrificed himself. He was no ordinary hero. He was a superhero. I want to follow Android 16's example and protect those I care about. Dr. Fu's late. He said he would take care of cleanup. Fu diam-diam merencanakan eksperimen lain setelah kejadian ini. Ia merasa perlu mencoba kesempatan kedua setelah eksperimennya kali ini dia anggap gagal. Entah apa rencananya. Dengan kekalahan Cellmax, maka sejarah di garis waktu ini kembali ke jalurnya. Kagura kemudian kembali ke Time Nest. Bentar, jadi Great Saiyaman yang satunya itu siapa? DLC Hero of Justice ini memiliki cerita alternatif, di mana sebenarnya pemain bisa memilih antara Android 16 atau Gamma2 yang mengorbankan diri untuk menghentikan Cellmax. Di alternatif cerita pengorbanan yang dilakukan Gamma2, Gohan tidak masuk ke mode Beast karena Piccolo tidak menjadi korban pijakan Cellmax. Akhir ceritanya tetap sama dengan kekalahan Cellmax. Namun yang mengalahkan Cellmax adalah Android 21, Android 16, dan Gamawan yang melakukan serangan kombinasi. Good attitude. It's now or never! Hit him with all we've got! Plot pengorbanan Gamma2 ini sesuai dengan cerita di filmnya, di mana Gamma2 juga mengorbankan diri untuk menghentikan Cellmax. Meski memiliki beberapa perbedaan cerita, seperti Gohan yang tetap masuk ke mode Beast. Sebelum videonya berakhir, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Zarlit dan Rusdinur 01 yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Makasih juga buat Zikir Firman, Reno EG, dan Les yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses ke semua video lebih awal, polling khusus member, badge khusus member, dan keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!